Halo keluarga Gerakan Bangun. Hari ini aku ingin ajak kalian membahas topik yang sangat penting. Jatuh cinta pada algojo. Ini tentang 4 tahap beracun dalam sebuah hubungan dengan seorang narsistik. Percayalah, awal hubungan dengan seorang narsistik itu selalu terlihat luar biasa mempesona. Dan justru karena awal yang begitu indah inilah, banyak orang yang kemudian bertahan melewati proses-proses menyakitkan hanya demi harapan bisa kembali ke masa-masa manis itu. Tahap pertama, idealisasi. Begitu dia menargetkanmu, dia akan membajirimu dengan cinta. Dia akan tampil sempurna, humoris, menyenangkan, dan seolah-olah dialah pasangan impianmu selama ini. Seperti pangeran di atas kuda putih. Mereka bukan orang bodoh. Banyak narsistik yang sangat cerdas. Mereka seperti bunglon yang bisa menganalisis dan berubah menjadi sosok yang paling kamu idamkan. Kamu pun berpikir, kok kita tidak ketemu dari dulu ya? Di fase love bombing ini, kamu dibombardir dengan hadiah, kencan romantis, dan pengalaman indah. Segala keraguan kecil di hatimu langsung kamu tepis karena merasa tidak adil padanya. Tahap ini begitu kuat sampai kamu yakin hubungan ini sempurna. Tapi perlu diingat, dia melakukan semua ini bukan karena cinta. Baginya, kamu adalah objek yang harus ditaklukkan. Sebuah trofi. Ini semua untuk egonya, bukan untukmu. Dan kalau kamu belum pernah mengalaminya sebelumnya, hampir mustahil untuk tidak terjebak. Karena yang mereka tawarkan di awal ini jarang, bahkan tidak mungkin kamu dapatkan dalam hubungan yang sehat. Tahap kedua, devaluasi. Inilah saatnya kamu mulai dijatuhkan. Begitu kamu sudah sepenuhnya jadi miliknya, permainan berubah. Sekarang, kamu adalah mangsanya. Semua perhatianmu sudah tertuju padanya. Dan itulah yang diinginkan narsistik. Perhatianmu yang total. Strateginya dimulai dengan memisahkanmu dari orang-orang terdekat. Dia akan bilang, keluargamu tidak pantas untukmu. Atau teman-temanmu cuma memanfaatkanmu. Perlahan-lahan, kamu jadi sendirian. Dan satu-satunya orang yang tersisa adalah dia. Saat itulah wajah aslinya muncul. Ejekan, penghinaan, dan pelecehan mulai keluar. Berat badanmu, kecerdasanmu, profesimu, semuanya akan direndahkan. Sedikit demi sedikit, harga dirimu hancur. Kamu yang percaya diri bisa berubah jadi orang yang meragukan segala hal tentang diri sendiri. Dan ketika kamu hampir ingin pergi, dia akan melancarkan love bombing singkat. Dia akan manis kembali dan bilang, aku melakukan ini karena sayang kamu. Kamu pun luluh dan siklus itu terulang lagi. Semakin lama, semakin sulit lepas. Tahap ketiga, dibuang lalu ditarik kembali, discard and hoovering. Apakah selesai saat dia meninggalkanmu untuk orang yang dia anggap lebih baik? Belum. Seringkali, ketika hubungan barunya tidak berjalan mulus, dia akan kembali mengincarmu. Akan ada pesan di tengah malam, sudah tidur. Swing, aku tidak bisa hidup tanpamu. Zrenya, kamu yang berbeda. Di titik ini, dengan luka dan rasa ditolak yang kamu punya, sangat mudah untuk tergoda dan percaya lagi. Kamu pikir, mungkin kali ini dia berubah. Faktanya, dia kembali bukan karena menyesal. Dia kembali karena dia butuh perban untuk lukanya sementara. Jika kamu menerimanya kembali, siklus akan terulang dengan lebih cepat dan lebih kejam. Dan kamu akan dibuang lagi saat ada target baru. Siklus ini akan terus berputar. Idealisasi, devaluasi, dibuang, ditarik, kembali. Tahap keempat, jangan pernah memberi kesempatan lagi. Pertanyaan besarnya, apakah narsistik bisa berubah? Jawaban jujurnya, sangat, sangat jarang. Jika kamu sudah berhasil keluar dan mulai sembuh, peganglah prinsip ini. Jangan pernah memberinya kesempatan lagi. Orang yang sanggup menyiksamu secara psikologis seperti itu, hampir mustahil berubah karena cintamu. Lindungi dirimu.
Kembali menerimanya hanya akan mengulangi siklus yang sama, dan lukanya akan semakin dalam. Ini adalah salah satu topik pertama yang kita bahas di channel ini, tapi jangan khawatir. Konten-konten serupa dan berbagai topik menarik lainnya akan terus datang ke depannya. Agar tidak ketinggalan, jangan lupa untuk subscribe ke channel ini dan tekan tombol loncengnya. Kalian pasti tidak ingin ketinggalan video-video terbaru. Sekarang, aku ingin tahu, apakah kalian pernah mengalami hubungan dengan seorang narsistik? Ceritakan pengalaman kalian di kolom komentar, karena bisa jadi akan membantu dan menginspirasi orang lain yang melalui hal serupa. Terima kasih banyak sudah menonton sampai akhir. Jagalah diri kalian baik-baik. Sampai jumpa di video berikutnya.